Pemilihan Gubernur Jakarta datang lagi. November mendatang, pertarungan siap digelar. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan bertarung? Sejumlah nama disebut-sebut, termasuk Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan. Partai politik juga tampak memperhitungkan calon presiden pemilu 2024 ini. PKB misalnya. Wakil Ketua Umum PKB, Zazilul Fawait menyebut Anies Baswedan telah mendaftarkan diri untuk pemilihan Gubernur Jakarta melalui PKB. Kan Pak Anies masih elektoralnya masih tinggi kan? Iya. Ya nanti ikuti apa yang menjadi arah di Pilkada. Hah? Pak Anies ya daftar di DKI nanti dipanggil di. Sepanjang ini baru tingkat wacana. Pandangan orang per orang, belum sampai pada keputusan, karena keputusan itu banyak hal. Selain dari elektoral, visi, komitmen, termasuk jaminan untuk menang, gitu. Jadi ya Pak Anies masuk di situlah kalau nyalon ya tentu harus mengikuti mekanisme yang diatur oleh partai. Lirikan juga dilempar PDIP. Bahkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengakui Anies merupakan sosok yang menarik. Dia harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana? Ya, nama Pak Anies juga katanya menarik juga ya Pak? Iya, menarik juga Pak Anies. Tapi meski tertarik pada Anies, PDIP juga punya hitung-hitungan sendiri. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengakui hal ini, seperti yang kami kutip dari laman kompas.com. Dalam politik benar, yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati, apa saja masih memungkinkan. Tetapi ini kan harus dihitung betul. Nah, inilah yang sedang kami hitung betul, bahwa peluang itu ada, yes. Tapi apakah itu pasti terjadi? Lirikan partai pada Anies pun ditanggapi oleh PKS, partai yang mengusung Anies di Pilgub Jakarta 2017 dan Pilpres 2024. Tapi PKS menyebut belum memastikan dukungan pada Anies kali ini dan masih mempertimbangkan kader internal. Ya, memang Pak Anies juga punya potensi, ya, punya rekam jejak yang baik, ya, punya prestasi, secara punya capacity to win dan capacity to govern. Tapi kami harus sampaikan bahwa PKS belum mengambil keputusan kepala daerah. Salah satunya Jakarta, siapa yang akan diusung. Ya, aspirasi sudah masuk memang dari DPW PKS Jakarta untuk mengusung Pak Anies, dan kami tentu akan mempertimbangkan itu, dan tentu kami juga punya pertimbangan bahwa gubernur atau wakil gubernur adalah dari kader PKS. Lalu, partai apa yang bakal serius mengusung Anies di Pilgub Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. November mendatang pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau yang akan berubah nama menjadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta, akan digelar. Sejumlah nama disebut-sebut termasuk Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan yang pada Pilpres lalu juga mencalonkan diri menjadi calon presiden. Meski sejumlah partai sudah terlihat melirik Anies, namun belum ada satupun yang secara frontal dan tegas menyatakan dukungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hitung-hitungan politik menjadi pemberat? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal, serta ada juga analis politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Mas Radi. Pak Iqbal, ada juga Bung Andreas Hugo Pereira dari PDI Perjuangan. Selamat pagi Bung Andreas. Pagi Mas Radi. Oke, ini menarik di Pilkada Jakarta ini karena ada dua entitas yang biasa dikenal publik berbeda, tapi kali ini sepertinya punya ketertarikan yang sama terhadap satu sosok, yakni Anies Baswedan. Saya ke Pak Iqbal dulu. Pak Iqbal, jadi PKS fix tidak akan usung Anies di Pilgub Jakarta kali ini atau bagaimana kira-kira dinamikanya saat ini? Ini diksinya seolah-olah PKS sudah pasti tidak mendukung. Oke. Karena memang diketahui PKS ini dekat dengan Anies biasanya memang. Oh, pasti. Makanya tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dari hasil penjaringan di bawah dari DPW PKS DKI Jakarta bahwa Mas Anies sudah diusulkan.
Oke. Tapi kan ini perlu proses, sedang diproses oleh tim yang dibentuk DPP PKS yang mengurus pilkada. Artinya untuk mengusung itu kan PKS tidak bisa mengusung sendiri, perlu partai lainnya, perlu kurang lebih kayak 2 atau 3 kursi lagi. Jadi kami sedang menilai, ya, sedang menguji, sedang mengkaji kemungkinan berbagai kemungkinan. Dan memang sejak awal, kalaupun PKS mengusung Mas Anies, statement presiden kami di awal adalah pengen wakilnya itu tetap dari PKS. Ya, betul. Jadi kader yang juga akan diusung oleh PKS sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta pada pemilu yang lalu ini juga masih tetap menguat ya, karena kader-kader PKS juga sepertinya udah siap disodorkan begitu Pak Iqbal ya? Ya, jadi memang kalau kita lihat survei, kepuasan kinerja terhadap Mas Anies di Jakarta itu di atas 50%. Itu cukup tinggi bagi seorang incumbent. Bagi kami, tentu saja ini akan jadi bahan pertimbangan, akan jadi salah satu indikator yang akan nanti diputuskan. Oke, saya ingin bertanya juga sebenarnya kepada Pak Iqbal, nama-nama yang akan diusung yang saat ini muncul di berbagai survei gitu, kira-kira dari PKS siapa saja? Untuk internal PKS ya, kader-kader PKS Pak Iqbal. Ya, saya kira ada banyak nama-nama yang sudah pernah selalu diramai dibahas ya. Ada Pak Mardhani Alisera, ya. Ada Ketua DPW PKS ya. Ada Pak Sohibul Iman ya, ada banyak yang pernah kita sampai sudah ramai dibahas dan masukan-masukan dari bawah. Tapi nanti memang kita melihat bagaimana apakah kursi perahunya ini cukup atau tidak, apakah nanti ada partai yang lain yang juga bergabung mendukung kita atau tidak. Oke, saya beranjak ke Pak Andreas. Pak Andreas, kemarin Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Puan Maharani ini sudah mengatakan Anies ini menarik, tapi ada juga beberapa petinggi PDI Perjuangan, salah satunya Bang Eriko Sotarduga yang bilang ada hitung-hitungannya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mendukung Anies atau tidak. Ini dua pernyataan yang sepertinya saling bertolak belakang dan ada pendapat yang berbeda satu sama lain. Bagaimana sebenarnya kondisi di internal soal Pilkada DKI Jakarta ini, Pak Andreas? Ya, sebenarnya ya ini kan dinamika yang sering terjadi dan selalu terjadi di dalam pemilihan langsung ketika ya partai akan memutuskan gitu. Ya masalahnya Pak Anies ini kan ya modal, kalau saya katakan modal sosial itu yaitu di elektoralnya masih cukup tinggi gitu. Ya. Karena dia mantan gubernur, tetapi dia modal politiknya dia belum punya, dalam arti dia bukan ya kader dari salah satu partai, dan ya sehingga dalam posisi siapa yang membutuhkan siapa sekarang. Karena biasanya dia partai orang datang ke partai, tapi ini kan ya Kompas ini juga mendorong justru seolah-olah partai membutuhkan Pak Anies kan. Ya, tapi memang realitanya begitu Pak Andreas. Elektabilitas Anies sangat tinggi begitu. Makanya saya katakan tadi bahwa ya modal sosial dia tinggi. Modal sosialnya tinggi. Modal sosial tinggi, tapi modal politiknya kan ya masih sampai sekarang zero gitu, masih kosong gitu. Jadi maksud Anda setinggi apapun elektabilitasnya, kalau nggak ada yang mendorong, mesin politiknya nggak ada, yang nggak akan jalan gitu ya kira-kira ya? Ya nggak akan jalan tadi gitu kan, faktanya kan seperti itu gitu kan. Dan tiap partai-partai ini kan punya punya pilihan dan punya proyeksi ke depan ya. Tadi kan Mas Iqbal sampaikan bahwa ya kalaupun sebelumnya mendukung Pak Anies di Pilpres, tapi kan di pilkada ini kan ingin kadernya juga maju gitu kan, paling tidak wakil gubernur, calon wakil gubernur gitu. Ya saya kira di partai-partai ini termasuk di PDI Perjuangan pun menghitung-hitung seperti itu gitu. Nah, itu yang dimaksud hitung-hitungan ya. Komitmen ya betul ya, komitmen
terhadap Pak Anies itu gimana gitu ke depan. Gitu. Saya kira ya bukan problem, tapi fakta ini terjadi di banyak partai terhadap Pak Anies gitu. Jadi belum klop antara modal sosial dan modal politiknya ya. Kalau modal finansial ya kita tahu mungkin Pak Anies mungkin punya gitu dari aspek itu gitu. Ya di sini kan saya kira di dalam setiap pilkada, di dalam setiap pemilihan langsung 3 aspek itu harus berjalan beriringan untuk sampai pada suatu dukungan yang solid untuk calon yang akan diusung oleh partai politik gitu. Jadi ya harus menghitung aspek-aspek itu gitu dalam proses penjaringan, dari penjaringan menuju penyaringan. Oke, saya paham betul ini sepertinya partai-partai juga wait and see saat ini untuk pengusungan di Jakarta untuk pilkada tahun ini. Tapi begini Pak Andreas, kalaupun PDI Perjuangan akhirnya tidak mengusung Anies Baswedan, seorang Anies Baswedan gitu, saya punya keyakinan seperti Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan juga PKS ini siap untuk menyodok langsung mengusung Anies karena mereka juga punya kedekatan politik pada saat Pilpres yang lalu begitu. Nah, kalau begini situasinya nanti PDI Perjuangan akan berada di mana? Kan masih banyak kader-kader yang lain gitu, masih banyak pilihan-pilihan yang lain. Dalam arti proses ini masih berjalan dalam arti semua mengintip, semua melihat gitu kan. Dalam arti kemungkinan untuk siapa yang dicalonkan, dan partai pasti ketika mencalonkan itu mencalonkan untuk menang gitu. Dan yang paling ideal adalah menang dengan kader sendiri gitu. Dalam arti ada kader sendiri yang dari partai tersebut yang menang di dalam proses pilkada itu gitu. Nah, ya partai selalu berpikir seperti itu gitu. Saya kira realnya tuh seperti itu dan realistis lah dalam proses pemilihan langsung itu. Nah, ngomong-ngomong modal politik juga PKS punya modal politik yang besar nih masalahnya Pak Andreas. Sekarang punya keleluasaan untuk mengusung siapapun begitu jika yang memang dirasa pas di hati para petinggi PKS begitu ya, meskipun saat ini masih banyak sekali yang bisa diusung termasuk nama Anies Baswedan. Saya yakin juga kader PKS menginginkan pun kalau yang diusung Anies Baswedan itu dari PKS, menginginkan ada juga kadernya yang ditempatkan di sana. Nah, kalau PDI Perjuangan kan ya untuk pemilu kali ini memang belum menjadi pemenang ya. Jadi harus agak juga melihat realitas politik seperti itu. Bagaimana kalau melihat realitas politik seperti itu, Bung Andreas? Ya, PKS pemenang, tapi saya kira tidak bisa mengusung sendiri juga gitu kan. PDI Perjuangan pemenang kedua, ya juga tidak bisa mengusung sendiri gitu. Oleh karena itu juga partai-partai yang lain gitu. Saya kira di DKI tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri, sehingga perlu ada kerjasama. Gitu. Perlu ada kerjasama antar partai politik di dalam mengusung seseorang gitu, bukan hanya mengusung Pak Anies gitu, tapi mengusung calon gitu. Nah, sehingga di sini ya kalau misalnya harus mengusung kader sendiri, tentu harus bernegosiasi dengan partai yang lain ketika partai yang lain juga mengusung kadernya gitu. Ya masalahnya Pak Anies bukan masalah, tapi Pak Anies di sini tidak punya partai, dia tetap menjadi ya figur yang non partisan gitu. Nah sehingga dia akan menjadi milik siapa? Pasti kalau orang katakan ya milik rakyat gitu. Tapi di dalam proses pengusungan tetap harus ada partai politik. Tetap harus ada partai politik di situ. Jadi ini fakta dan realita yang ada yang ya tentu semua berhitung soal ini gitu. Ini yang menarik Mas Umam. Seorang Anies Baswedan punya modal elektoral yang begitu besar, meskipun kemarin kalah di Pilpres, tapi Jakarta saya yakin Anies Baswedan juga masih kuat begitu ya. Nah tapi sekarang seperti yang diutarakan para politisi tadi, rekan-rekan kita dari PDI Perjuangan dan PKS, masih saling tunggu, masih intip-intipan gitu satu sama lain. Ada apa sebenarnya ini yang terjadi di Jakarta? Ya, ini sebuah realitas politik karena memang bagaimanapun juga tidak ada satupun partai yang memiliki golden ticket untuk mengusung gubernur dan juga calon wakil gubernur di pilkada yang akan datang. Maka di level ini ada, saya agak tergelitik dengan judul yang Kompas ajukan.
siapa berani dukung Anies itu sepertinya ada sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh partai politik ketika kemudian memiliki keberanian untuk mendukung Anies. Artinya apa? Bisa saja memang diakui atau tidak bahwa konstelasi dari Pilpres di 2024 yang lalu dalam konteks Februari kemarin kemudian terreplikasi di dalam konteks peta koalisi dalam Pilkada November 2024 yang akan datang. Maka ini yang kemudian harus dihitung betul. Memang berbagai kemungkinan bisa terjadi. Misalnya belakangan ini kan agak unik. Bagaimana kemudian teman-teman PDIP menyanjung Mas Anies. Itu dalam catatan sejarah dalam 5-7 tahun belakangan ini sangat jarang terjadi. Tetapi kemudian memunculkan statement-statement itu seolah menjadi sinyal. Nah, yang kemudian memungkinkan adalah apakah ini bisa terjadi? Dalam konteks melting point kepentingan bisa jadi ya. Karena dalam konteks ini PDIP kalau misal memang kemudian nanti konsisten berada di luar kekuasaan Prabowo Gibran, kemudian kemarin beberapa teman-teman di koalisi perubahan juga terutama ya PKS kemudian berada di luar kekuasaan, maka kemudian akan bertemu pada satu titik yang sama, yaitu memiliki kepentingan yang sama untuk berhadapan-hadapan dengan kepentingan yang kemarin memenangkan di pemilu atau Pilpres 2024 yang lalu. Tetapi yang kemudian menjadi problem adalah pertama menjadi tantangan adalah betul tadi Mas Anies tidak menjadi representasi dari kekuatan partai politik. Betul. Sementara syarat 20% dukungan threshold itu real. Yang kedua, karakter basis pemilih loyal di PDIP dan juga PKS terutama itu sangat berbeda. Jauh berbeda. Masing-masing memiliki basis kekuatan yang cukup kuat, cukup solid, tetapi ada garis tebal yang dipisahkan oleh perbedaan ideologis. Nah, situasi ini yang kemudian perlu dieksersis lebih lanjut. Apakah kemudian memungkinkan misalnya kalau misal kemudian Mas Anies bersatu bersama PKS, kemudian PDIP, apakah kemudian ini bisa menciptakan sebuah mesin politik yang produktif, yang efektif, ataukah justru akan menciptakan degradasi pada level basis pemilih loyal masing-masing? Karena sentimen ideologis di masing-masing basis pemilihnya itu sangat kuat. Jadi kalaupun kemudian ini dipertemukan, justru menjadi ancaman yang harus diantisipasi oleh masing-masing pihak. Nah ini yang perlu dihitung betul. Tetapi terlepas dari itu, ini situasinya sangat light, sangat berbeda. Ada koalisi perubahan, kemarin ada Nasdem, kemudian PKB, kemudian PKS. Yang rasa-rasanya per hari ini ada sinyalemen, indikasi untuk nyebrang ke kekuasaan yang akan datang. Terutama bagi PKS. Saya berkali-kali dalam sejumlah kesempatan diskusi misalnya sama Mas Iqbal, ya intermittent fasting itu sangat sehat ya. Tetapi kalau misal kemudian puasa terus-menerus nggak buka-buka, itu juga jadi masalah. Jadi masalah. Nah oleh karena itu rasa-rasanya teman-teman PKS juga punya kepentingan untuk kemudian nyebrang, untuk berada di bagian dari kekuasaan Prabowo Gibran. Sementara Nasdem dan juga PKB sinyalnya sudah sangat vulgar, sangat terbuka, akan nyebrang. Artinya besar kemungkinan ini akan memunculkan veto politik dari kekuasaan yang baru untuk kemudian tidak menggunakan hak politik mereka diberikan kepada Mas Anies. Kenapa? Karena meskipun nanti ibu kota berpindah ke IKN Nusantara, tetapi tetap center of gravity secara politik, secara ekonomi dari Indonesia tetap Jakarta. Dan kekuasaan baru tidak akan melepaskan kontrol dia, pengaruh dia dalam konteks kepemimpinan Jakarta kepada pihak yang dianggap berpotensi menjadi rival politik dalam kontestasi yang akan datang. Sementara ini judul yang kami ambil hari ini, Pilgub Jakarta siapa berani dukung Anies, sudah agak terjawab dari Mas Umam ini. Karena memang ada sebenarnya tarik-menarik kepentingan baik di skala nasional maupun di Jakarta. Tapi ya terlebih sekarang kalau yang dibilang Mas Umam tadi intermittent fasting itu sehat, tapi kalau 10 tahun atau kelamaan yang nggak sehat juga, jangan-jangan nanti bisa kurus nih partai politiknya gitu. Nah, saya akan konfirmasi ini ke Pak Iqbal, Pak Muhammad Iqbal, tapi setelah jeda ya, nanti di Sapa Indonesia Pagi akan kami tanyakan. Tetaplah bersama kami. Konteksnya memang Pilkada Jakarta. Judul kami hari ini, Pilgub Jakarta, siapa berani dukung Anies?
Nah, tadi sempat agak dijawab juga oleh Mas Horil Umam bahwa Partai Keadilan Sejahtera punya kepentingan yang juga harus ditunggu untuk mengusung Anies Baswedan jika memang punya kepentingan lain di skala nasional. Apakah demikian, Pak Iqbal? Saya kira wajar saja ya bahwa Jakarta ini menjadi, walaupun bukan lagi ibu kota katanya, tetapi menjadi sebuah center gravity tadi seperti kata Mas Umam tadi. Dan kami saat ini juga sedang mendengar banyak aspirasi, masukan dari masyarakat ya tentang pilkada DKI ke depan. Tapi jelas tadi karena PKS itu belum bisa mengusung sendiri, tentu saja kami tidak mau terburu-buru. Ya, jangan sampai nanti kita tidak punya kawan sama sekali, semuanya lawan semua. Untuk itu kami perlu waktu, perlu tahapan, ya, perlu proses. Yang jelas para penonton sabar, insya Allah. Ya, kesabaran pun akan berbuah hasil, kira-kira seperti itu. Itu yang saya singgung di awal tadi, bahwa Partai Keadilan Sejahtera maupun PD Perjuangan masih saling intip ini bagaimana konstelasi politik ke depan. Tapi yang menarik begini, banyak yang mendikotomikan publik ya, termasuk kami, termasuk Mas Umam mungkin tadi mengatakan bahwa PKS dan PDI Perjuangan adalah dua entitas yang berbeda, punya karakter yang berbeda, termasuk pemilih-pemilih yang karakternya juga berbeda. Tapi jangan-jangan di elitnya sendiri, di kalangan elitnya sendiri, merasa ada kecocokan. Nah, kalau PKS sendiri melihat PDI Perjuangan, konteks Pilkada Jakarta, sebenarnya bisa dicocokkan nggak sih? Ya, saya kira setiap perbedaan pasti ada persamaan juga. Kan yang baru dibahas perbedaan. Tapi kalau persamaannya juga pasti ada. Kayak sama PDI misalnya sama-sama partai ideologis, partai kader, yang itu memang orang selalu mengaitkannya dengan partai masa depan. Ya. Bagaimana partai modern itu memang ya dia mengusung sistem kaderisasi yang baik. Ya, walaupun pertanyaan orang, ya ini kenapa PKS sistem kader tapi kenapa nyaloninnya bukan kader ya, makanya kali ini kami juga berharap kader kami diberi kesempatan menjadi wakilnya Mas Anies. Kira-kira itu yang pernah kami sampaikan. Tapi lagi-lagi kan karena kami tidak bisa mengusung sendiri, ini perlu persetujuan dari partai pendukung yang lain. Ya, jadi memang semuanya masih dinamis, dan dalam teori politik itu ada namanya teori tikungan Mandalika. Ya, tikungan akhir ya. Jadi teori tikungan akhir ini yang akan nanti tentu saja sangat biasa sih dalam politik, dalam pilkada. Tapi tentu saja itu pilihan yang terbaik. Termasuk tikungan akhir pada saat PKB bergabung ke kubu PKS dan Nasdem Pilpres di tikungan akhir gitu ya. Nah, ini yang menarik juga nanti sangat mungkin. Oke, sangat mungkin. Ini mungkin yang akan juga tampak di Pilkada Jakarta karena masih wait and see. Nah, saya akan tanyakan juga ke Bung Andreas nih. Bung Andreas, kalau saya sudah tanyakan tadi ke Bung Iqbal gitu ya, bahwa jangan-jangan ada kecocokan antar elitnya begitu. Secara ideologi memang berbeda, pemilih berbeda, tapi ada kepentingan yang sama. Kira-kira PDI Perjuangan melihat di konteks Pilkada Jakarta, bisakah ada kesamaan yang mungkin jadi majority nanti pada saat pengusungan calon di Pilkada Jakarta? Ya, di tingkat elit kan sering, artinya kalau di DPR, kalau di pusat ya sering kami juga berkomunikasi dalam arti dengan teman-teman PKS, kita berkomunikasi, kita ya di dalam banyak kasus juga kita sering saling bekerja sama untuk melihat hal-hal yang berkaitan misalnya dengan soal undang-undang, soal legislasi, proses legislasi, dan banyak hal yang berkaitan dengan proses pemerintahan tentunya. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi di DKI dalam arti teman-teman di tingkat DKI, karena ya tentu mereka punya dinamika seringkali dinamika yang terjadi di pusat tidak selalu paralel dengan apa yang terjadi di tingkat provinsi, tingkat kabupaten gitu. Tapi saya kira ya secara politis pasti ada komunikasi, ada aspek di mana ada kerjasama di tingkat elit gitu. Bahwa kalau di tingkat ya grassroots seperti yang tadi Mas Umam sampaikan, itu juga bisa terjadi gitu. Tapi seringkali apa yang terjadi di grassroots itu ya melihat apa yang terjadi di elit gitu. Sehingga ya, ini juga harus proses ini kalau misalnya ada proses pencairan itu kan perlu waktu gitu ya, Tidak bisa instan gitu. Karena saya
punya beberapa pengalaman gitu sebelum ini gitu, di mana ya di tingkat grassroots itu mereka menunggu apa yang terjadi di tingkat pusat gitu, bagaimana reaksi di pusat gitu. Nah ini hal yang menurut saya hal yang wajar gitu, dalam arti ya di kita yang masyarakat politiknya ya masih kuat, patron and client-nya itu ya pola hubungan antara elit dan massa dan antar elit dan elit itu akan menentukan bagaimana proses yang terjadi di tingkat grassroots, tingkat massa itu secara teoritis seringkali terjadi dan sangat mungkin terjadi. Begitupun mungkin akan terjadi di Jakarta. Nah sehingga terhadap Pak Anies ini yang ya buat saya juga suatu pertanyaan gitu. Ya kita bicara soal partai politik terhadap Pak Anies, tapi saya juga belum melihat bagaimana reaksi Pak Anies terhadap partai politik gitu. Dalam arti apa upaya Pak Anies untuk berbicara dengan partai-partai politik, karena saya kira itu penting gitu. Justru yang perekatnya ada pada diri Pak Anies gitu. Kalau misalnya ini mau terjadi di dalam proses dukungan dari partai-partai politik gitu. Karena saya katakan tadi modal sosial beliau punya gitu, tapi modal politik kan beliau butuhkan itu gitu. Kalau memang beliau butuhkan itu, beliau juga harus mempunyai aktivitas untuk tadi berbicara untuk memperoleh modal politik tersebut. Dan juga yang penting tadi misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan itu, justru beliau lah harus jadi penjahitnya di situ, untuk merekatkan itu, untuk menjahit itu menjadi faktor yang mengikat itu satu sama lain gitu. Nah kalau itu tidak dilakukan, saya kira ini akan proses ini akan terjadi status quo seperti sekarang. Take and give memang harus dilakukan dalam politik begitu ya. Begitupun seorang Anies Baswedan yang meskipun saat ini elektabilitasnya sudah menjulang begitu ya di DKI Jakarta, di Jakarta, tapi approach kepada partai-partai politik memang sebetulnya saya pribadi melihat dan publik juga melihat mungkin belum ada gitu ya secara eksplisit ke partai-partai politik yang punya kepentingan untuk mengusung calon di Jakarta. Nah saya akan tanyakan ke Mas Umam, kenapa demikian? Maksudnya seorang Anies Baswedan ini belum juga melakukan approach gitu ke partai-partai politik sampai sekarang? Iya, itu di atas meja. Di bawah meja tentu sudah ada pergerakan yang cukup signifikan. Karena bagaimanapun juga momentumnya sangat cepat, Mas. Sekarang sudah di tengah Juni, kemudian Juli, Agustus sudah harus final dalam konteks peta koalisi, kemudian bagaimana skema kerjasama, termasuk negosiasi. Apa yang kemudian diperoleh dalam proses koalisi, apa yang kemudian bisa diterima dalam konteks negosiasi kepentingan. Nah oleh karena itu rasa-rasanya saya berkeyakinan hampir semua stakeholders sudah mencoba untuk membangun komunikasi sekaligus wait and see, karena bagaimanapun juga nama-nama besar seperti Ridwan Kamil juga rasa-rasanya juga mencoba untuk meyakinkan lingkup internalnya, baik itu pribadi, kemudian di lingkup Golkar, kemudian dalam konteks Koalisi Indonesia Maju yang konon kabarnya dia juga mendapatkan surat tugas ya dari Presiden-elek Pak Prabowo untuk kemudian maju. Nah, situasi ini yang kemudian mencoba untuk diantisipasi oleh semua pihak di level konteks pencalonan perseorangan, barangkali belum memungkinkan karena memang timelinenya sudah pendaftaran sudah lewat. Tetapi bagaimanapun juga kalau misal kemudian ada satu kepastian dari partai-partai untuk memberikan ruang yang setara, karena bagaimanapun juga ada potensi kemenangan yang relatif besar. Ini tinggal problemnya adalah bagaimana negosiasi dan kompromi kepentingan, apa yang kemudian didapat, apa yang diperoleh. Karena kalau misal kemudian PKS mengusung Mas Anies, PKS dapat apa? Karena bagaimanapun juga PKS ini sudah terlalu sering menjadi makmum, sifatnya hanya berada di belakang memberikan support. Di saat yang sama sejak era reformasi PDIP juga hampir tidak pernah
menjadi makmum. Dia selalu menjadi imam. Dia selalu di depan. Menciptakan garda kekuatan politik terbesar, termasuk dalam konteks pertarungan di DKI. Nah, oleh karena itu, ini ada faktor bukan hanya sekedar ego, tetapi juga kalkulasi kepentingan yang kemudian harus dihitung. Tetapi kalau misal kemudian tadi proses peleburan itu bisa dilakukan hanya karena konteksnya melting point kepentingan yang memang memberikan ruang bagi base politik yang cukup kuat, itu luar biasa. PKS sekarang dalam posisi tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, kepercayaan diri yang sangat tinggi. Hampir tidak pernah suara PKS di DKI Jakarta mengalami penurunan dalam proses pemilu dari tahun ke tahun. Di saat yang sama kemarin mendapatkan angka hampir 20%, let's say 19%. Kemudian PDIP juga mendapatkan angka 16%. Kalau misal kemudian di atas kertas ini bisa bergabung, itu luar biasa. Maka angka sekitar 30% kemenangan itu sudah ada di tangan. Nah, yang kemudian lagi-lagi perlu dipertebal adalah apakah itu visible. Kalau misal kemudian Mas Anies diusung, siapa menjadi wakilnya? Let's say, apakah kemudian kemarin yang nama-nama muncul ya, Pak Andika Perkasa, representasi dari PDIP. Apakah benar PDIP siap menjadi makmum untuk dalam sejarah pertarungan pilkada pasca reformasi? Rasa-rasanya tidak begitu yakin. Nah, ini yang kemudian perlu dihitung dan barangkali akan menjadi lebih mudah kalau Mas Anies sendiri memiliki ijtihad politik yang lebih clear untuk menegaskan apakah dia menjadi bagian dari partai politik tertentu, konteksnya lebih baik masuk partai politik daripada kemudian di luar partai politik, itu akan jauh lebih memudahkan peta kalkulasi termasuk juga future trajectory dari karir politik dia ke depan. Meskipun tadi kalau kata Mas Umam, Anies Baswedan ini belum melakukan approach di depan layar, tapi sepertinya ada apa yang terjadi di belakang layar. Tapi kepentingan di depan layar itu yang kita bahas juga tadi oleh Bung Andreas dan Pak Iqbal, bahwa kedua masa PDI Perjuangan dan PKS yang berbeda karakter ini mungkin kalau memang bisa dimunculkan oleh Anies Baswedan approach ke PDIP lalu ke PKS, lalu terorkestrasi oleh elit-elitnya, bisa jadi bergabung dan dahsyat sekali 30% kalau memang bisa digabung. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, saya agak sedikit out of topic tapi masih soal Anies Baswedan. Kalau di judul kita hari ini Pilgub Jakarta siapa berani dukung Anies, saya akan ubah sedikit. Pilgub Jakarta siapa berani lawan Anies. Nah, ini menarik juga karena ada kekuatan besar di luar PKS, PDI Perjuangan dan juga seorang Anies Baswedan. Di sana ada nama Ridwan Kamil dan katanya yang akan dipasangkan dengan Kaisang Pangarep. Nah, ini juga kemarin sempat ramai ada putusan Mahkamah Agung yang seolah memberikan karpet merah kepada seorang Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta jika memang itu intensinya. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Mas Umam, apakah dua partai politik ini, PDI Perjuangan, PKS, jika memang ada lawan seperti itu, tidak bersatu? Saya rasa logikanya justru akan bersatu untuk melawan kekuatan besar ini. Nah, justru itu memang meskipun secara karakter ideologis ada garis pemisah yang cukup tebal, tetapi sekali lagi kalau misal kemudian ada common enemy, ingat ya, musuh dari musuh Anda adalah teman saya. Nah, itu rumus yang kemudian seringkali bisa digunakan. Nah, dalam konteks ini melting point itu bisa terjadi. Terutama kalau misal memang clear proposal dari PKS untuk masuk di kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran ternyata ditolak oleh lingkar Koalisi Indonesia Maju. Maka kalau misal kemudian itu memang sudah clear, maka kemudian ini adalah sebuah media untuk mengcorner baik itu PDIP maupun PKS. Kalau misal kemudian di corner, inilah yang kemudian akan mempertemukan kepentingan yang sama, yaitu melakukan perlawanan yang lebih kuat, lebih memadai terhadap kekuasaan baru. Karena kalau misal tidak, ini DKI Jakarta akan tetap menjadi sebuah medan pertarungan yang luar biasa. Dan ini akan kemudian menentukan seberapa kompetitif kekuatan politik ke depan, seberapa kompetitif kemudian dalam konteks potensi memenangkan di pemilu-pemilu yang akan datang. Nah, semua bergantung pada kalkulasi dari para elit politik. Ini yang saya akan tanyakan juga mungkin di sesi-sesi terakhir ini ke Bung Iqbal dulu. Kalau memang yang akan dihadapi di Pilkada Jakarta adalah kekuatan besar yang sama seperti di Pilpres ya, bahkan kemarin masih membekas di benak kita semua, ada proses-proses juga yang ya hampir mirip karena deja vu kita melihat putusan MA ini. Bukankah tidak mungkin kekuatan besar PKS dan PDI Perjuangan ini akan bergabung nantinya, Pak Bung Iqbal?
Ya, saya kira dalam politik semua sangat dinamis ya. Semua bisa terjadi, tetapi saat ini kami juga menginginkan bahwa kader PKS ini diberi kesempatan. Ini adalah momen penting di mana PKS sebagai pemenang pemilu, ketua DPRD-nya ke depan adalah PKS. Tentu saja ini adalah bagian dari penting bagaimana PKS ini juga bisa memunculkan tokoh-tokohnya. Jadi, tapi nanti semua terpulang dari dinamika yang ada, karena lagi-lagi PKS tidak bisa mengusung sendiri, tentu saja perlu kolaborasi. Oke. Melting point yang disinggung oleh Mas Umam tadi juga tidak menjadi faktor pertimbangan oleh PKS untuk bergabung dengan PDI Perjuangan misalnya? Ya, saya kira semua akan jadi kajian yang mendalam ya. Makanya tadi kami tidak bisa buru-buru karena ini semuanya banyak faktor, banyak aspek. Apalagi nanti akan ada tikungan-tikungan akhir tadi. Yang insya Allah tentu saja kami ingin memberikan yang terbaik bagi rakyat Jakarta. Oke, ini teori Mandalikanya kencang sekali sepertinya. Mas Radit, sedikit merespon. Ini unik ini, karena Mas Iqbal ini biasanya narasi dan argumennya sangat tajam dan kritis. Tetapi bicara tentang DKI Jakarta itu pendek-pendek. Pendek-pendek, taktis, dan sepertinya mencoba untuk bermain aman ini. Nah, kalau misal kemudian tadi ya, peraturan Mahkamah Agung kemarin seolah memberikan ruang pada Kaisang, bisa saja itu kemudian digunakan oleh PKS untuk melakukan negosiasi. Memang PKS menang di DKI Jakarta, tetapi kalau misalnya kemudian memberikan ruang bagi Kaisang dipasangkan kepada siapa, barangkali itu bisa menjadi celah untuk negosiasi dengan kekuasaan yang baru, untuk kemudian memasukkan PKS ke dalam gerbong besar kekuasaan yang akan datang. Itu buat PKS. Kalau PDIP rasa-rasanya berat, karena aturan ADART satu keluarga harus satu partai, nah itu sudah dilanggar oleh Mas Kaisang. Jadi tidak mungkin itu untuk dilakukan. Nah, ini teori Mandalikanya kuat sekali memang dari Bung Iqbal pagi hari ini. Tapi saya tanyakan tadi ke Bung Andreas. Kalau memang tadi jadi melting point gitu ya, kalau PKS sih memang sekarang sepertinya masih bimbang karena ada kepentingan-kepentingan yang beyond Pilkada Jakarta, sepertinya begitulah kira-kira. Kalau PDI Perjuangan sendiri, kalau ada melting point yang seperti kita singgung tadi, putusan MA menghadapi kekuatan yang sama mirip-mirip dengan Pilpres, bagaimana Bung Andreas? Ya, keputusan MA ini ya menjadi satu faktor yang tentu akan berpengaruh, dan saya sendiri melihat apakah itu akan digunakan atau tidak gitu ya. Dan tentu dengan berbagai macam resiko gitu. Tapi ya berkaitan kembali pada figur tadi, jadi justru itu bisa menjadi positif, itu bisa menjadi negatif, tergantung bagaimana reaksi dari publik terhadap kasus tersebut gitu. Dalam arti bahwa ya kalau memang ini diarahkan hanya untuk satu orang itu dan memang kelihatan gitu, dan itu dimanfaatkan, saya kira bagus juga gitu untuk kita ya menghadapi itu. Dalam arti ya secara bersama menghadapi case-case seperti itu gitu. Ya. Ini lebih cair kalau PDI Perjuangan. Sepertinya teori Mandalikanya tidak terlalu kencang, sekencang PKS ini. Oke, kalau begitu bisa saya simpulkan perbincangan pagi hari ini kuncinya kita semua menunggu, publik semua menunggu teori tikungan Mandalikanya ala PKS bagaimana nanti ke depannya. Kita tunggu bersama ya. Menarik untuk kita tunggu, masih ada beberapa bulan ke depan, pendaftaran masih ada di bulan Agustus ya nanti, tanggal 27 kita menantikan bersama apa gebrakan yang dilakukan PKS, karena kuncinya saya pikir sebenarnya ada di PKS. Tikungan Mandalika ini yang sangat menarik untuk kita nantikan. Terima kasih juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera, dan analis politik dari Universitas Paramadina Pak Ahmad Khairul Umam. Terima kasih telah berbagi informasi dan perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-bapak.